Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Ya, kita masuk di slide pertama. Nah, untuk mengenal Kerajaan Singasari, Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1222 Masehi. Nah, Kerajaan Singasari terletak di Kota Malang, Kabupaten Jawa Timur, yang pada saat itu raja pertamanya merupakan Kenarok. Nah, ada juga hubungannya kenapa Kenarok menjadi raja pertama. Nah, jadi Kenarok berhasil mengalahkan Raja Kediri, Raja Kertajaya dalam perang Gantar. Nah, setelah kemenangan yang telak itu, Kenarok dinobatkan atau menyandang gelar, yaitu gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Nah, jadi itu merupakan mengapa Kenarok bisa menjadi raja pertama Kerajaan Singasari. Selanjutnya, ya, lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, tepatnya itu di Kota Malang. Pusat Kerajaan Singasari terletak di daerah Tumapel yang sekarang itu diperkirakan ada di Malang, di Kota Malang, Kabupaten Jawa Timur. Wilayah Kerajaan Singasari terletak ada di dataran tinggi. Nah, pada saat itu dataran tinggi kan cocok untuk kegiatan pertanian seperti kebun teh ya. Pada saat itu mungkin belum ada teh ya, tapi kan cocok untuk kegiatan pertanian, agar ada juga keterkaitannya dengan slide selanjutnya, yaitu adalah kegiatan ekonomi. Nah, nanti kita bahas ya. Letaknya Kerajaan Singasari ini strategis. Kenapa? Karena dekat dengan pusat perdagangan dan sungai-sungai penting. Nah, yang selanjutnya merupakan peninggalan Kerajaan Singasari yang masih bisa kita lihat ketika kita ke Kota Malang, yaitu adalah merupakan Candi Singasari dan Candi Jago yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Nah, ini merupakan foto-foto atau gambar di peninggalan atau sumber sejarah Kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada kitab ini ya. Yang pertama itu ada kitab Paraton, kitab Kertanegara. Yang ketiga ini merupakan ya, menurut saya ini kayak tulisan Jawa kuno ya. Tulisan Jawa kuno ini yang berisi silsilah raja Kerajaan Singasari dari pertama sampai akhir. Yang pertama dari Raja Kenarok sampai Raja Kertanegara. Jadi dari awal sampai akhir ada di situ. Nah, ini ada namanya, nanti di slide selanjutnya ada namanya, saya lupa. Nah, nomor 4, 5, dan 6 ini merupakan candi yang tadi saya sebut, yaitu Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Nah, kalau ini merupakan pintu penjaga kawasan suci atau kawasan istana ya. Nanti ada keterkaitannya dengan slide selanjutnya. Yang berikutnya merupakan kegiatan ekonomi Kerajaan Singasari. Nah, ekonomi Kerajaan Singasari terkenal maju dan berkembang lah ya, terutama di sektor pertanian. Jadi Kerajaan Singasari itu bertumpu atau mengandalkan pertanian sebagai senjata biar maju perekonomiannya. Tuh. Nah, yang terletak pertaniannya yang subur itu ada di lembah Sungai Berantas, dan perdagangan yang ramai melalui sungai tersebut. Nah, jadi Sungai Berantas ini merupakan seperti di negara Vietnam,
atau Thailand itu ya. Jadi sungai dipenuhi kapal-kapal kecil kayu itu, mereka jual apa ya, kayak rempah-rempah, mungkin sayuran di atas kapal itu. Jadi ada misalkan orang mau beli tapi harus melewati sungai itu. Kenapa? Ya karena jualannya di sungai gitu. Orang-orang pedagang-pedagang itu jualannya di atas kapal, bukan kapal sih, kayak perahu gitu, perahu kecil. Nah, ekonomi kerajaan Singosari mencapai puncaknya terutama di era Raja Kartanegara. Raja Kartanegara merupakan raja terakhir kerajaan Singosari. Jadi majunya itu di akhir-akhir. Nah, berkembangnya ekonomi kerajaan Singosari ini di akhir-akhir. Nah, dengan komoditas ini merupakan dominan apa yang dijual di pasar, bukan di pasar, di apa yang didagangkan oleh pedagang-pedagang pada kerajaan Singosari di sekitarnya, yaitu seperti beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah lainnya. Oke, selanjutnya merupakan kehidupan budaya kerajaan Singosari. Budaya kerajaan Singosari dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang bersifat sinkretis. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa. Jadi raja yang pada saat itu memerintah dianggap masyarakat kerajaan Singosari seperti dewa ya, dianggap Tuhan. Raja dianggap Tuhan. Itu menurut saya, kalau saya mikir, masa raja disembah gitu kan? Mereka kerja sedangkan Tuhan mereka yang memberi pekerjaan mereka gitu. Jadi apa ya, kayak nggak masuk akal. Jadi masa raja jadiin dewa, jadiin Tuhan, itu kan nggak logis gitu. Nah, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan upacara keagamaan dilakukan di candi ya pada umumnya. Jadi upacara keagamaan pada kerajaan Singosari itu, jadi masyarakat atau warga-warga kerajaan Singosari melakukan ibadah keagamaan di candi-candi yang tadi saya sebutin itu, Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jago ya. Peninggalan candi seperti Singosari, Jago, dan Kidal, ada juga peninggalan yang apa ya, bukan fisik gitu. Ada peninggalan seperti kayak budaya gitu, yaitu ada bahasa Sanskerta dan Jawa kuno dalam sastra. Jadi kerajaan Singosari ini meninggalkan budaya-budaya yang dapat berkembang untuk kerajaan berikutnya gitu. Akan dilestarikan lah oleh kerajaan selanjutnya, yaitu pemerintahan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dan Majapahit sama-sama menganut sistem monarki. Sistem monarki itu kekuasaan berada di tingkatan paling atas. Jadi seperti presiden itu, misalkan kalau di negara, presiden memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Nah, ada juga keterkaitannya dengan keturunan. Jadi monarki ini menganutkan, misalkan kalau bahasa ibarat katanya, presiden menjadi yang tingkatan paling atas, yang paling berkuasa gitu. Jadi misalkan presiden ini mempunyai anak, jadi anaknya ini bisa menjadi presiden menggantikan ayahnya, sehingga pihak-pihak kerajaan ini tidak perlu mencari pengganti raja yang pada saat itu ingin mengundurkan diri atau apa sih bahasanya itu, itulah pokoknya ya. Oke. Nah, raja juga tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga dianggap memiliki legitimasi keagamaan. Jadi konsep dewa raja, nah kan bergantung kan tadi
slide sebelumnya. Oke, jadi ya raja intinya kalau sistem monarki ini orang yang paling berkuasa itu merupakan raja ya. Orang paling berkuasa itu raja yang memerintah pada kerajaan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, kerajaan Majapahit sehingganya memiliki sistem pemerintahan yang jauh lebih terstruktur dan lebih bagus dibandingkan kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari bisa dibilang tertinggal sistem pemerintahnya dibanding kerajaan Majapahit yang pada saat itu susunannya itu kerajaan Singosari runtuh atau hilang, dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit gitu. Nah, selanjutnya adalah ada juga kan ketergantungannya dengan sistem monarki ini. Sistem monarki kan merupakan tingkatan yang paling tinggi itu merupakan raja. Nah, jadi kan raja ini merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi raja merupakan pemegang kekuasaan absolut, berwenang. Raja juga berwenang menetapkan hukum, memimpin militer dan menentukan kebijakan luar negeri. Contohnya itu seperti raja-rajanya itu ada Kenarok, Anusapati, Wisnuwardana, Kartanegara, dan apa ini? Ya, segitu. Raja juga berperan sebagai pemimpin religius. Pemimpin religius itu seperti ya, kalau di Indonesia seperti atau di agama Islam seperti ustadz atau kiai ya. Imam besar merupakan ya kayak gitu. Raja juga ya berperan lah ya di agama-agama. Selanjutnya merupakan keluarga istana dan bangsawan. Para bangsawan berasal dari keluarga raja. Nah, jadi bangsawan itu bukan orang kaya ya. Di bawah raja kan keluarganya. Nah, keluarganya ini disebut bangsawan. Jadi bangsawannya itu intinya keluarga raja gitu. Raja memiliki keluarga. Nah, keluarganya ini namanya bangsawan. Nah, itu mereka diberi wilayah atau jabatan tertentu kemudian bersifat personal. Ya, bukan sistemik. Jadi misalkan si Arga ini merupakan raja pada tahun segini, kerajaan ini yang menganut sistem monarki. Jadi Arga misalkan mempunyai keluarga, ada 2 anak, dia mempunyai anak dan punya cucu juga. Jadi anaknya ini disebut bangsawan. Nah, cucunya juga disebut golongan-golongan bangsawan. Kenapa? Nah, yang seperti yang ada di saat ini, para bangsawan berasal dari keluarga raja, ya, gitu. Mereka diberi kekuasaan atau jabatan, jadi mereka mengolah sendiri dan mengolah wilayah tersebut atau jabatan tersebut untuk menjadi sistem pemerintahan yang maju dan berkembang gitu. Ya, poin ketiga yaitu pejabat kerajaan. Jadi pejabat kerajaan ini ya tidak banyak catatan jabatan formal. Pejabat berfungsi sebagai pembantu raja gitu. Jadi pejabat ini ibarat katanya ajudannya raja, asistennya raja gitu, pembantunya raja. Misalkan raja pada kerajaan Singosari misalkan Kenarok memiliki ajudan. Nah, ajudannya ini merupakan pejabat kerajaan gitu. Nah, sistemnya ini masih sederhana, belum birokratis. Yang poin terakhir yaitu pemerintahan daerah. Seperti pemerintahan daerah ini kayak contohnya itu kalau di Indonesia ini seperti gubernur, wali kota, bupati gitu. Kayak perangkat kerajaan itu. Wilayah kekuasaan tidak dibagi secara rapi. Daerah dikendalikan oleh penguasa lokal. Nah, kan jadi gubernur
apa ya, menurut bahasa saya gubernur misalkan kan, kalau ini kan namanya pemerintah daerah, kalau di Indonesia gubernur wali kota. Jadi gubernur wali kota ini diberikan wewenang atau jabatan yang diberi oleh raja, yang tadi kan tingkatan paling atas, diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah tersebut. Nah, tapi sistemnya masih lemah. Kenapa masih lemah? Jadi raja ini nggak mengontrol atau nggak memantau lah ya perkembangan apa yang dikerjakan oleh perangkat-perangkatnya. Jadi masih lemah. Ini merupakan salah satu mengapa runtuhnya kerajaan Singosari ya ini. Itu. Jadi ada namanya ketidakselarasan antara tingkatan paling tinggi atau raja dengan bawahannya, maka merupakan penyebab lah ya, penyebab mengapa runtuhnya kerajaan Singosari. Selanjutnya hasil peninggalan kerajaan Singosari itu peninggalan fisik yaitu peninggalan yang dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita rasakan gitu. Jadi seperti Candi Singosari. Nah, Candi Singosari ini terletaknya di Malang, Jawa Timur. Nah, ada 3 peninggalan dan 1 peninggalan yang di luar daerah Jawa Timur, di luar daerah Malang gitu, di luar kota Malang. Nah, kita akan bahas satu-satu, yaitu Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Malang, Kabupaten Jawa Timur, berfungsi sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara sebagai raja terakhir. Jadi Candi Singosari ini merupakan peninggalan terakhir dari Raja Kertanegara sebagai raja terakhir kerajaan Singosari. Jadi Raja Kertanegara ini meninggalkan kalau bahasanya ini berkatanya tanda lah ya intinya, sebagai raja terakhir kerajaan Singosari. Yang kedua adalah Candi Sembarawan. Candi Sembarawan merupakan candi yang bercorak Buddha dan berbentuk stupa. Terletak di Desa Toyomarto, Kota Malang, Kabupaten Jawa Timur. Nah, fungsinya ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dan meditasi. Kalau pemujaan kan kayak ibarat katanya ibadah ya. Kalau bahasa kitanya bisa disebut sebagai masjid. Nah, tempat beribadahnya orang-orang Buddha dan Hindu pada kerajaan Singosari ya. Dipakailah Candi Sembarawan sebagai tempat pemujaan dan meditasi. Yang ketiga merupakan Arca Dwarapala ya. Tadi juga kan ada kaitannya dengan yang saya tunjukkan di slide kedua ya. Slide kedua apa ketiga itu yang gambar-gambar tadi, ada gambar namanya yang kata saya itu kayak gerbang lah ya, gerbang penjagaan untuk masuknya orang-orang dalam istana gitu, kayak seperti kalau bahasa kita ya kayak pos sapam lah ya ibarat katanya ya, Arca Dwarapala ini sebagai pos sapam. Nah, yang keempat ya tadi yang saya bilang itu, ini merupakan peninggalan yang di luar Malang ya, di luar Malang, yaitu terletak di Kota Kediri, Kabupaten Jawa Timur. Prasasti ini memuat silsilah raja Singosari mulai dari Kenarok hingga Kertanegara ya. Yang tadi saya sebutkan nih seperti ini. Nah, ini merupakan merupakan tulisan bahasa Jawa kuno yang isinya itu merupakan silsilah raja kerajaan Singosari dari awal sampai akhir, dari Kenarok sampai Kertanegara yang menjadi raja yang memerintah kerajaan Singosari pada abad segitu. Nah, selanjutnya ini ya,
yaitu Prasasti Mula Malurung ya, yang tadi barusan saya bahas, merupakan silsilah raja pada kerajaan Singosari. Yang selanjutnya adalah peninggalan non fisik. Peninggalan non fisik itu yang tidak bisa kita kita lihat, tapi ada dianya. Ada, bukan dia nggak ada wujud tapi ada, kayak bahasa. Nah, jadi peninggalan non fisik dari kerajaan Singosari ini merupakan yang pertama, ada sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan yang seperti tadi, monarki. Yang kedua, konsep dewa raja. Jadi konsep dewa raja ini, raja itu dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai Tuhan. Jadi masyarakat kerajaan Singosari menyembah raja yang memerintah pada kerajaan Singosari pada waktu itu. Yang ketiga, merupakan toleransi antara umat Hindu dan Hindu-Buddha ya. Mereka memiliki sifat toleransi ya, yang akhirnya menjadi peninggalan non fisik dari kerajaan Singosari. Ya, ini bukan hasilnya ya, foto-fotonya. Ini seperti kayak raja ya, menggambarkan raja tadi ini. Seperti tulisan Jawa kuno yang berisi silsilah raja. Ini merupakan tempat meditasi atau tempat pemujaan ini ya. Tempat ya, betul itu. Ini kan ada kaitannya dengan yang di Lampung Timur yang pernah Bu Muda jelaskan itu. Jadi ada tempat yang namanya di Lampung Timur di mana tuh ya. Ada tempat yang bertahap-tahap gitu, yang paling tinggi itu misalkan ya orang doanya di situ, misalkan kan beribadah di tempat paling tinggi, misalkan biar cepat dijabahnya doanya itu. Nah, ini kan tempat paling tinggi, ini ada tahap-tahapannya, bawah kan, mereka bisa naik ke atas, paling atas, yang bisa berdoa paling atas gitu. Yang ini ini namanya ya, kayak candi. Ini merupakan candi-candi yang tadi saya sebutkan. Nah ya, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan atau yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekeliruan ya, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.